Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medius. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal P3K, khususnya untuk farmasi perawat tahun 2023. Dan pembahasan video kali ini masih tentang soal-soal kemampuan teknis. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pada soal yang pertama, ini tentang luka bakar ya teman-teman. Sebenarnya pada video-video sebelumnya, sudah pernah kita buatkan satu video full yang membahas tentang luka bakar. Tapi karena ada yang request pada kolom komentar, maka pada video kali ini kita bahas lagi soal tentang luka bakar. Oke, seorang laki-laki usia 20 tahun dibawa ke IGD karena mengalami luka bakar akibat kebakaran yang terjadi di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, diketahui pasien mengalami luka bakar 15%, tekanan darah 100/70, nadi 100 kali per menit, RR 24 kali per menit, dan berat badan 50 kg. Dokter menginstruksikan untuk memberi terapi cairan RL untuk mengganti cairan yang hilang. Pertanyaannya, hitung tetesan infus yang harus diberikan pada pasien dalam 8 jam pertama. A 60 TPM, B 63 TPM, C 66 TPM, D 69 TPM, atau E 72 TPM. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba mengerjakan soal ini terlebih dahulu, teman-teman bisa pause dulu video ini, nanti kita koreksi bersama jawaban teman-teman dengan pembahasan pada video ini. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Yang pertama, di sini kita hitung terlebih dahulu berapa cairan yang dibutuhkan pada pasien tersebut. Di sini ada data luas luka bakar dan berat badan. Nah, untuk menghitung kebutuhan cairan pada luka bakar, kita menggunakan rumus Baxter. Rumusnya adalah 4 mili dikali dengan luas luka bakar dikali dengan berat badan. Nah, jadi di sini 4 kali luas luka bakar di sini diketahui ada 15 dan berat badannya 50. Jadi tinggal kita kalikan saja, 4 kali 15 kali 50 ini ada 3000 mili. Nah, 3000 mili ini adalah kebutuhan cairan pasien dalam 24 jam. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kebutuhan cairan dalam 8 jam ya, teman-teman. Jadi pada 8 jam pertama, jumlah cairan yang dibutuhkan adalah 50% dari total cairan dalam 24 jam. Jadi 50% kali 3000. Ini sama dengan 1500. Nah, 1500 ini adalah kebutuhan cairan pasien dalam 8 jam pertama. Sedangkan 50% berikutnya atau 1500 ml berikutnya adalah kebutuhan cairan pasien dalam 16 jam berikutnya. Jadi dalam satu hari itu dibagi menjadi dua, 8 jam pertama ini 50% dan 50% berikutnya adalah 16 jam berikutnya. Nah, setelah diketahui di sini kebutuhan cairannya, sekarang kita hitung tetesan infusnya ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan dua cara. Ada cara yang seperti biasa kita kerjakan dan nanti kita bahas juga untuk cara cepatnya. Nah, cara pertama di sini adalah jumlah cairan kita kali dengan faktor tetes, kemudian dibagi dengan waktu pemberian dalam 60 detik. Di sini jumlah cairannya ada 1500. Karena pasien dewasa maka faktor tetesnya adalah 20 dibagi dengan waktu pemberiannya ini ada 8 kali 60. Ini bisa kita coret. Jadi 1500 dibagi dengan 8 kali 3 ini ada 24. 1500 dibagi 24 ini ada 62,5. Kita bulatkan menjadi 63. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B. Nah, jika menghitung dengan cara seperti ini, kemungkinan teman-teman akan membutuhkan lebih banyak waktu, maka kita berikan trik cepatnya ya teman-teman. Cara cepatnya adalah jumlah kolf kita kali dengan 7, kita kali dengan waktu pemberian. Nah, jadi di sini jumlah kolfnya ada 1500 dibagi 500, karena satu kolf itu isinya adalah 500 cc. Sehingga ada 3 kolf kali 7 kali waktu pemberinya di sini ada 24/8. 8 di sini adalah dari 8 jam. Tapi jika pada soal yang ditanyakan adalah dalam 24 jam, ini lebih gampang. Jadi nanti teman-teman tinggal kali 1 gitu saja. Jadi 3 kali 7 kali 24/8 ini ada 3 ya teman-teman. Jadi 3 kali 7 kali 3 sama dengan 63. Sangat mudah ya teman-teman.
Oke, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia latihan soal P3K yang bisa teman-teman ikuti untuk memantapkan diri menghadapi seleksi P3K tahun ini. Platform tersebut adalah Nip Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform Nip Warrior. Di sini ada beberapa formasi seperti dokter umum, perawat terampil, perawat ahli, bidan terampil, bidan ahli, dan beberapa formasi yang lainnya. Sebagai contoh, di sini kita buka untuk formasi perawat terampil. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan, diantaranya pembahasan soal bersama mentor melalui Zoom, kemudian 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, lalu 4 paket tryout kemampuan teknis perawat, 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara, lalu teman-teman juga mendapatkan PDF materi, baik itu tentang formasi perawat maupun materi tentang kesehatan umum. Selain itu, teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Di sini kita sangat menganjurkan buat teman-teman untuk gabung di grup, karena pada grup diskusi ini selain teman-teman bisa membahas soal-soal yang sulit, selain itu biasanya juga akan dibahas FR-FR yang keluar pada ujian. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, kita kembali ke materi video kita ya teman-teman. Untuk soal nomor 1 ini sudah cukup jelas. Kita masuk ke soal nomor 2. Seorang laki-laki usia 41 tahun dibawa ke IGD akibat kecelakaan dengan keadaan tidak sadarkan diri. Pada pemeriksaan, tidak ditemukan adanya tanda sumbatan jalan nafas. Terjadi distensi pada vena jugularis, posisi trakea bergeser ke arah kiri. Tampak jejas di dada kiri, hasil auskultasi tidak terdengar suara nafas. Pasien dicurigai menderita tension pneumotorak. Pertanyaannya, apakah tindakan segera yang harus diberikan pada kasus di atas? A. Bebaskan jalan nafas. B. Lakukan imobilisasi. C. Persiapan RCP. D. Lakukan beban tekan. Atau E. Dekompresi hemotorak. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini pada soal diketahui bahwa pasien tidak sadarkan diri akibat kecelakaan. Kemudian di sini juga ada distensi pada vena jugularis, posisi trakea bergeser ke arah kiri. Kemudian tampak jejas di dada kiri dan hasil auskultasi tidak terdengar suara nafas. Nah, tanda-tanda yang muncul pada soal ini mengarah pada tension pneumotorak ya teman-teman. Nah, jika teman-teman menemukan soal tentang tension pneumotorak, kira-kira intervensi segera yang harus diberikan ini apa? Apakah bebaskan jalan nafas? Apa lakukan imobilisasi? Lakukan RJP, beban tekan, atau dekompresi hemotorak? Nanti kita bahas satu persatu ya teman-teman. Di opsi A di sini ada bebaskan jalan nafas. Nah, pada soal sudah dijelaskan bahwa tidak ditemukan adanya sumbatan jalan nafas. Jadi jawaban opsi A ini kurang tepat. Kemudian lakukan imobilisasi. Ini biasanya pada pasien fraktur. Pada soal tidak ada data yang mengarah pada fraktur, sehingga jawaban opsi B ini juga kurang tepat. Berikutnya opsi C ada persiapan RJP. Nah, RJP ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena pada soal tidak ditemukan adanya henti jantung dan henti nafas. Berikutnya lakukan beban tekan, ini juga kurang tepat. Di soal tidak ditemukan adanya perdarahan masif, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi E, yaitu dekompresi hemotorak atau biasa disebut juga dengan needle thoracosintesis. Nah, tindakan ini adalah tindakan dengan cara menusukkan jarum pada area intrakoste. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara yang terperangkap pada pleura. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan 18 tahun diketahui hamil di luar nikah partus 1 hari yang lalu dengan persalinan normal. Berdasarkan pengkajian, pasien mengeluh adanya perasaan cemas yang berkepanjangan, merasa marah saat mendengar bayinya menangis, dan menolak untuk menyusui bayinya. Pertanyaannya, apakah kondisi yang dialami pasien di atas? Apakah A. Depresi postpartum, B. Postpartum blues, C. Harga diri rendah, D. Ansietas, atau E. Psikosis pasca melahirkan? Oke, kita bahas ya teman-teman. Di sini ada data pasien merasa cemas yang berkepanjangan, kemudian merasa marah saat mendengar bayinya menangis dan menolak untuk menyusui bayinya.
Nah, tanda-tanda seperti ini mengarah pada postpartum blues ya teman-teman. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B. Nah, jika postpartum blues ini berlanjut atau berkepanjangan, itu nanti akan mengarah pada depresi postpartum. Nah, jika dari depresi postpartum ini berkepanjangan lagi sampai muncul halusinasi dan perilaku aneh dari ibu, itu nanti akan mengarah pada psikosis pasca melahirkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki dirawat di ruang bedah akibat luka bakar grade 2. Hasil pengkajian, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, berat badan 50 kg, pasien mengalami luka bakar 25%. Pasien telah mendapatkan terapi cairan RL dalam 24 jam. Pertanyaannya, evaluasi output urin dalam 24 jam yang diharapkan pada kasus di atas adalah A. 500 sampai 1000 cc, B 600 sampai 1000 cc, C 500 sampai 1200 cc, D 600 sampai 1200 cc, atau E 700 sampai 1250 cc. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini pasien dengan luka bakar 25%, berat badan 50 kg, dan sudah mendapatkan terapi cairan RL dalam 24 jam. Sehingga diharapkan output urin pada pasien di atas ini masuk ke output urin normal ya teman-teman. Apakah teman-teman masih ingat berapa output urin normal pada orang dewasa? Nah, jawabannya adalah 0,5 mili sampai dengan 1 mili per kilogram berat badan per jam. Nah, di sini yang ditanyakan adalah output urin dalam 24 jam. Jadi tinggal kita hitung saja ya teman-teman. Batas bawahnya adalah 0,5 kali berat badannya ada 50 kali 24. 0,5 kali 50 kali 24 ini ada 600. Kemudian untuk batas atasnya adalah 1 mili kali berat badannya ada 50 kali 24 jam. Sama dengan 1 kali 50 kali 24 ini ada 1200 mili. Sehingga rentang urin normal pada kasus di atas adalah 600 sampai 1200 mili. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.